Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 izin memaparkan materi tentang pengembangan organisasi pemasaran sekolah yang beranggotakan Andini Prasetyaning Asih, Amelia Dian Safika, Nailan Reski Divana, Mita Tamami Nikmah, dan Faiz Syafiqul Umang. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian manajemen pemasaran. Pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran pada suatu organisasi. Pengertian pengembangan organisasi atau PO merupakan sebuah program perencanaan dan proses jangka panjang yang membawa transformasi dan perubahan dalam kegiatan organisasi melalui penerapan penelitian maupun teori berdasarkan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Nailan. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi pemasaran pendidikan. Untuk menentukan tujuan maupun fungsi dari pemasaran pendidikan, tentunya tidak akan dapat terlepas dari pengertian yang telah disampaikan di atas. Adapun beberapa tujuan dari pemasaran pendidikan, yaitu yang pertama ada memberi informasi kepada masyarakat tentang produk-produk lembaga pendidikan. Yang kedua, meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat pada produk lembaga pendidikan. Yang ketiga, membedakan produk lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan yang lain. Yang keempat, memberikan penilaian lebih pada masyarakat dengan produk yang ditawarkan. Dan yang terakhir, menstabilkan eksistensi dan bermaknaan lembaga pendidikan di masyarakat. Selanjutnya, untuk fungsi pemasaran pendidikan akan disampaikan oleh Amel. Ya, yang selanjutnya yaitu fungsi pemasaran pendidikan. Sedangkan fungsi dari pemasaran pendidikan adalah sebagai langkah pembaharuan ketika sebuah lembaga pendidikan harus mengikuti atau mengimbangi ketatnya persaingan dalam memperoleh pelanggan atau customer. Jadi, pemasaran pendidikan berguna sebagai suatu langkah dalam mengimbangi posisi pendidikan di era persaingan global. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang konsep strategi pemasaran akan dibawakan oleh Andini. Untuk yang selanjutnya yaitu konsep strategi pemasaran. Yang pertama ada produk atau produk. Produk adalah jasa yang ditawarkan kepada pelanggan berupa reputasi, prospek, dan variasi pilihan. Lembaga pendidikan yang mampu memenangkan persaingan jasa pendidikan adalah yang dapat menawarkan reputasi, prospek, mutu pendidikan yang baik, prospek dan peluang yang cerah bagi para siswa untuk menentukan pilihan-pilihan yang diinginkannya. Yang kedua ada price atau harga, adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk. Harga dalam konteks jasa pendidikan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan jasa pendidikan yang ditawarkan. Elemen harga pendidikan dipertimbangkan mengenai penetapan harga SPP, investasi bangunan, laboratorium, dan lain-lain. Yang ketiga ada place atau lokasi. Lokasi berarti berhubungan dengan di mana perusahaan jasa harus bermarkas dan melakukan aktivitas kegiatannya. Dalam konteks jasa pendidikan madrasah, place adalah lokasi sekolah berada. Lokasi sekolah sedikit banyak menjadi preferensi calon pelanggan dalam menentukan pilihannya. Lokasi yang strategis, nyaman, dan mudah dijangkau akan menjadi daya tarik tersendiri. Yang keempat ada promotion atau promosi. Promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan penjualan produk di pasaran yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Promosi bertujuan untuk memberikan informasi dan meyakinkan konsumen akan manfaat produk yang dihasilkan. Kegiatan promosi yang dapat dilakukan adalah dengan cara advertising melalui media TV, radio, surat kabar, buletin, dan lain-lain. Yang kelima ada people atau orang. People dalam konteks pendidikan adalah orang yang terlibat dalam proses penyampaian jasa pendidikan seperti tata usaha, kepala sekolah, guru, dan karyawan. Sumber daya pendidik dan kependidikan ini sangat penting bahkan menjadi ujung tombak dalam proses pemberian layanan pendidikan kepada para siswa dalam lembaga madrasah. Yang keenam ada physical evidence atau bukti fisik. Adalah lingkungan fisik tempat jasa diciptakan dan langsung berinteraksi dengan konsumennya. Terdapat dua macam bukti fisik, yaitu pertama merupakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemberi jasa mengenai desain dan tata letak gedung. Yang terakhir ada proses.
Proses adalah prosedur atau mekanisme dalam rangkaian aktivitas untuk menyampaikan jasa dari produsen ke konsumen. Dalam konteks jasa pendidikan, proses adalah proses pendidikan yang mendukung terselenggaranya proses kegiatan belajar mengajar guna terbentuknya produk atau lulusan yang diinginkan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Faiz. Kemudian langkah-langkah strategis pemasaran jasa pendidikan di lembaga pendidikan. Yang nomor 1 yaitu identifikasi pasar, yakni mengidentifikasi dan menganalisis pasar untuk mengetahui kondisi dan ekspektasi pasar, termasuk atribut-atribut pendidikan yang menjadi kepentingan konsumen pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu segmentasi pasar dan positioning. Segmentasi pasar membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan menjadi kelompok pembeli, karakteristik atau tingkah laku yang kemudian yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Nah, sedangkan positioning itu adalah karakteristik dan pembedaan produk yang nyata yang memudahkan konsumen untuk membedakan produk jasa antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi merupakan salah satu dari 3 strategi pemasaran sebagai strategi bersaing, yaitu diferensi yakni melakukan penawaran yang berbeda dibandingkan penawaran kompetitor. Kemudian keunggulan biaya. Dari keunggulan biaya yakni strategi mengefisienkan seluruh biaya produksi atau jasa sehingga bisa dijual lebih murah dibanding pesaing. Kemudian fokus, yakni dalam strategi menggarap itu khusus pada satu target khusus. Kemudian ada komunikasi pemasaran. Nah, yang terakhir yang keempat yaitu pelayanan sekolah. Pelayanan sekolah terlihat sebagai apa yang diharapkan konsumen. Kesenjangan yang terjadi adalah adanya perbedaan persepsi kualitas maupun atribut jasa pendidikan. Baik, cukup sekian dari bahwa kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.